Dip. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang bisa menginspirasi kita semuanya as a Gen Z dan bisa bikin kita itu berhasil nggak mengikuti fashion industry. Tamu spesial kita hari ini tuh kebetulan juga di alumni Semaga. Keren banget. Kita sapa sekarang juga? Boleh? Oke, selamat pagi Kak Ines. Selamat pagi. Kalau tadi kita sudah kenalan nih, sekarang belum Kak Ines nih yang kenalan, gantian ya. Halo teman-teman Semaga, kenalin aku Diah Yunistini Ratu, biasa dipanggil Ines. Saat ini aku tengah menempuh pendidikan di Universitas Jember, alumni dari SMA Negeri 3 Jember, angkatan 2025. Salam kenal ya. Oke, nah FYI nih teman-teman, Kak Ines itu merupakan salah satu alumni Semaga yang sekarang berhasil sukses di dunia make up, dan juga Kak Ines ini salah satu owner brand make up di Jember yang disebut Ratu Make Up ya Kak ya. Iya. Bener banget nih Dian. Aku juga kemarin itu melihat Kak Ines ikut project desain. Desain sendiri Kak Ines. Desain baju ya. Kita tanya nggak sih kira-kira gimana sih Kak kemarin itu Jadi tuh project fashion design itu berawal dari agensiku buat challenge bulanan. Kebetulan di bulan itu temanya fashion design. Nah, jadi kita tuh dikasih kain untuk kita desain sendiri. Nah, kainnya tuh yang ditentuin dari agensiku. Aku dapatnya tema cartoon art. Jadi aku harus cari model sendiri, desain sendiri sampai akhirnya jadi, dan itu show di Lipo waktu itu. Dan ditonton semua orang sama modelnya fashion, terus desainernya masuk. Sampai akhirnya setelah fashion project itu berakhir, ada finalis Putra Putri Kebudayaan Indonesia itu mau pakai baju dari desain agensi kita itu. Jadi baju kita tuh dikirim ke Bali buat dipakai para finalis. kalau boleh tahu nih Kak, modelnya tuh siapa sih? Nah, modelnya itu juga salah satunya ada alumni Semaga namanya Ari, dan salah satu putri Semaga tuh namanya Keisha. Putri Semaga. Jadi tuh kita emang konsepku tuh mau mengharumkan nama Semaga banget gitu. Wow, keren. Cinta Semaga ya. Cinta Semaga. Alumni Cinta Semaga. Oke Kak, nah sebelum kita bahas tentang bisnis nih, dulu semasa Kak Ines sekolah di SMA 3 itu dari diri kakak tuh sudah menemukan bakat berbisnis atau bakat berbisnis itu baru kakak notice ketika kakak mendekati masa-masa kelulusan? Kalau untuk bisnis tuh aku memang suka jualan tuh dari SD sih kebetulan. Oh, dari dini ya Kak ya? Dari usia dini kecil. banget. Waktu itu ada temenku lagi musim stick, kayak stick es krim yang ditepuk-tepuk gitu. Nah, temenku jago banget waktu itu mainnya. Tapi tiap kali dia menang, dia kasih sticknya ke aku. Semuanya dia kasih ke aku. Nggak tahu aku kepikiran dari mana, tiba-tiba stick itu tak jual di kelas. Jadi posisinya lagi masuk, kan nggak boleh ke kantin tuh, nggak boleh ke kantin. Jadi mereka gabut kan. Terus aku jual, ini yang mau beli stick gitu. Mereka semua beli ke aku. Sampai temanku yang main tadi bilang, loh Ines, jangan dijual gitu. Terus aku bilang, iya gitu. Tapi tetap aja lanjut tak jual. Tapi ya ujung-ujungnya uangnya tak kasihkan ke orang itu sih emang. Emang jiwa bisnisnya. Emang jiwa, iya. Jiwa-jiwa berbisnisnya ya. Dari situ. Jadi dari situ aku udah mulai suka banget jualan sampai keterusan di SMP sampai ke SMA juga. Dan di kampus juga jualan sih sampai sekarang. Iya. Jualan apa Kak? Kalau di kampus tuh aku kayak jual yang sering aku posting kayak pink bros dan pulsa, kuota gitu. Itu masih lanjut sampai sekarang. Semuanya dijualin. Semuanya dijualin. Asalkan menghasilkan ya Kak ya, Iya. enak kan. Betul. Yang penting halal. Oke Kak, nah sebelumnya nih, sebelum kita bahas bisnis lebih jauh, bisa kok kan nanti dibilang lagi kan. Dan apa sih yang membuat kakak itu lebih memilih berfokus di dunia makeup? Kan sekarang kakak tuh punya kayak istilahnya salon ya Kak untuk makeupnya. Enggak, aku home service. Oh, home service, jadi kayak Datang di ke rumah rumah. gitu. Karena kan kita tahu kalau misalnya persaingan makeup, apalagi MUA itu di Jember tuh lagi hype-hype-nya.
Bagaimana sih cara Kak Ines itu menanggapi hal itu? Kalau aku sendiri, aku milih make up itu karena emang sesuai di fashion aku. Emang aku kan terjunnya di dunia fashion, dan dimana fashion itu nggak jauh dari make up. Dan menurut aku tuh mereka akan terus berkesinambungan, jadi aku lanjutin aja di situ. Masalah persaingan dengan MUA lain, aku bisa belajar dari mereka. Jadi aku tidak menganggap mereka itu saingan, jadi aku menganggap mereka tuh kayak seniorku gitu. Jadi aku bisa belajar banyak dari mereka. Kalau ada satu project yang aku harus make up model dan itu sama MA lain tuh aku minta saran dari mereka biasanya. Ini Kak, make aku kurang apa ya gitu. Jadi kita sama-sama belajar di situ. Bukan dijadikan saingan ya Kak? Iya, dijadikan teman belajar. Iya, dijadikan teman belajar. Saat Kak Ines awal-awal merintis nih, semuanya tuh kayak awal-awal nyoba make up, itu klien pertama Kak Ines itu siapa sih? Jangan-jangan teman-teman Kak Ines sendiri? Kalau klien pertamaku itu saudaraku. Saudaraku waktu itu dia ada penampilan di SD-nya buat kelulusan kakak kelasnya gitu. Di situ aku coba make upin lah. Kan kata Pak Deku tuh, ini loh Mbak Ines tuh bisa make up gitu. Coba ini make upin gitu. Aku make upin, terus pas tak lihat, loh, kok bagus gitu. Padahal kadang kalau aku nyoba di muka sendiri tuh kayak alisnya nggak sama, ininya nggak sama. Tapi kalau aku coba di orang lain tuh bisa bagus. Jadi aku ngerasa kayak, oh kayaknya ini bisa aku lanjutin gitu. Terus aku lanjutin sampai waktu itu ada foto buat buku kenangan yang kayak foto tema-tema itu teman-temanku pada make upnya di aku. Teman kelasku tuh make upnya di aku. Jadi kita make up di satu tempat gitu. Pas kayak ada P5 juga itu kan ada kelompok. Nah kelompokku tuh itu aku make upin sendiri gitu. Iya, tapi kita saling melengkapi lah di situ. Oke. Nah, kita langsung masuk ke topik utama podcast hari ini kali ya. Jadi tuh banyak banget teman-teman remaja yang mereka itu takut Kak, takut untuk memulai bisnis. Entah itu takut rugi ataupun takut nggak laku, dan mungkin bayinya takut mengambil pembelajaran. Menurut Kakak sendiri nih, bagaimana sih cara melawan ataupun mengatasi Rasa takut itu wajar karena kayak kita pasti kepikiran kata-kata orang kan. Cuman menurut aku itu nggak perlu terlalu dilarut-larutkan dalam hal kayak gitu. Coba aja dulu, kita nggak pernah tahu kita berhasilnya kapan dan gimana. Kalau kita nunggu kapan kita berhasil tuh mau sampai kapan kalau kita nggak bergerak gitu kan. Kalau saran aku ya buat teman-teman yang mau nyoba jualan, itu kalian coba dari yang modelnya kecil dulu. Kayak ada jualan aksesoris atau makanan gitu, modelnya kecil. Sama saranku sih kalian coba jualan kayak pulsa, kuota gitu ya. Soalnya di sekolah tuh pasti dibutuhkan banget. Dan kalau mengganggu jam pelajaran itu kalian harus bisa manajemen waktu. Kalau lagi jam pelajaran ya udah fokus aja di situ, jangan sibuk jualan. Masa kalian jam pelajaran mau keliling gitu kan? Enggak juga. Juga teman-teman pasti bakal ngerti kok kalau jualan itu dibelinya pas istirahat dan itu tidak mengganggu fokus. buat teman-teman nih ya, yang masih takut untuk memulai bisnis, boleh coba trik dari Kak Inesnya yang di skill tadi. Selama Kak Ines 2 tahun ini memiliki bisnis sendiri gitu ya, kakak pernah nggak sih kayak merasa pengen nyerah, kayak mungkin di awal-awal merintis gitu kayak capek ya, kayak budrek banget gitu. Pernah banget, terutama yang dalam hal make up itu ya. Kayak mungkin aku mikirnya kayak, oh tahun ini pasti rame, nanti karena apa orang-orang pasti bakal pakai jasaku gitu Pak. Tapi kenyataannya tuh enggak gitu. Jadi di situ mungkin kayak aku ngerasa, aduh gimana ya, dicek juga make upnya pada luar sana kan harus diganti baru, modelnya dari mana ya gitu. Kalau aku menghadapi kayak gitu tuh aku beralih ke jualanku yang lain. Kayak aku pindah, aku nggak fokusin ke yang make up tadi. Kayak aku pindah, aku jualan aksesoris. Kayak aku ke SD kayak yang sedang aku lakuin sekarang karena lagi libur kuliah juga.
aku jualan di SD kayak jual aksesoris gitu. Masalah make up nanti kalau ada yang mau pakai jobku aku tetap tanganin, cuma aku emang nggak nunggu job make upku ini, nggak mengutamakan. Jadi aku pindah ke hal yang lain biar aku juga nggak ngerasa apa ya budrek gitu lah, aku nggak ngerasa pusing, biar tetap happy gitu. Kan tadi kakak bilang jualan di SD ya, kan pasti ada rintangan tuh kalau jualan di SD. Boleh cerita sedikit, mungkin ada pengalaman diusir? Iya. Boleh cerita sedikit ya? Nah jadi selama aku jualan di SD ini baru dapet sekitar 4 harian. Pernah diusir kemarin banget, itu kemarin banget diusir karena aku jualannya sama teman kita, teman angkatanku. Awalnya kita emang tetap di SD itu selama 4 hari ini, kita tetap di SD yang sama. Sebelumnya udah minta izin kayak permisi Bu, kita izin mau jualan di sini gitu kan, di depan SD itu. Awalnya ya fine aja lah karena sesama penjual. Terus tiba-tiba kemarin ibunya tuh nyamperin pas aku sama temanku lagi live itu di TikTok, nyamperin tiba-tiba bilang, maaf ya Mbak, kalau jualan di sini tuh pagi atau siang aja gitu, jadi kita nggak boleh seharian jualan di sana gitu, pagi atau siang aja soalnya penjual lain tuh nggak kebagian katanya gitu. Padahal kan jualannya tuh beda ya, sebenarnya jualannya beda, ada yang makanan juga gitu. Tapi ya itu tiba-tiba sama ibunya diusir, katanya takut yang lain nggak kebagian. Mungkin karena anak SD masih penasaran masih penasaran, jadi kayak rumunin kita gitu. Iya, agak. Tapi itu tuh hal wajar nggak sih Kak? Ya itu hal wajar. Wajar banget. Dan aku mikirnya emang harus, kalau nggak sekarang ngerasainnya ya kapan lagi. Benar. Gitu. Kita harus punya pengalaman. Betul, pengalaman yang keluar dari zona nyaman lah ya ibaratkan. Oke. Nah, ternyata semua yang tadi sudah diceritakan Kak Ines itu benar-benar menginspirasi banget ya Riva ya. Benar-benar bikin wah gitu, bikin kagum gitu loh ya. Pasti nanti after nonton podcast ini banyak banget teman-teman yang mulai nih mau memulai bisnisnya. Mungkin ada yang suka bikin cookies, itu bisa banget dijual ya Kak ya. Iya. Karena kan kita suka lah ya makan-makan kayak gitu. Ya anak gen-gen. Betul. Nah menurut Kak Ines nih, kira-kira kalau kita mau memulai bisnis, hal apa aja yang harus kita siapkan selain modal? Selain modal ya, keberanian ya itu keberanian itu, karena kan kalau kita gak berani juga kita gak bakal mulai kan, meskipun ada modal sebanyak apapun, tapi kalau kita gak bakal mulai. Sama tentuin target pasar kalian, itu sih ya, karena kan sekarang juga ya Gen Z tuh idenya tuh banyak banget. Kalau misal target pasar kalian tuh anak SD, jadi kalian bisa coba barang yang lucu-lucu dan yang murah-murah pasti. Budgetnya anak SD kan ya sangunya mereka masih segitu ya, jadi mungkin bisa jual 11 ribuan, 11 ribuan gitu. Keberanian itu sih yang paling utama. Oke. Juga mungkin bisa dicerita kira-kira gimana sih caranya kita nih supaya bisa bersaing secara sehat di acara bener ini. Jangan nganggep jangan nganggep pedagang lain itu saingan, karena kan kita juga sama-sama pedagang, sama-sama cari rezeki, dan jangan pernah julitin pedagang lain. Itu yang biasanya jalan susah ya Kak. Iya, biasanya kan kita kayak apa sih gitu kan. Jangan sampai menjatuhkan. Kita tetap bersahabat aja, rezeki itu udah ada yang ngatur. Betul. Kan. Apa yang jadi milik kita tuh udah gak bakal ketukar. Wah, nggak kerasa nih ya Dit ya, kita udah beberapa menit ya, kayaknya 30 menit nggak sih kita ngobrol bareng Kak Ines, dan banyak banget ilmu baru dan trik-trik baru yang kita dapat buat kita memulai bisnis. Nah, mungkin Kak Ines ada pesan untuk anak-anak muda semaga yang sekarang ya masih bingung mau memulai bisnis antara iya atau tidak? Ya buat adik-adikku ya, teman-teman semagaku, kalian jangan malu, berani aja, dicoba aja dulu. Gagal itu pasti kok, jadi kita habisin stok gagal kita mumpung di usia muda ini. Nanti
nanti kan biar masa tuanya kita tinggal hidup damai gitu, menikmati masa tua kita. Betul. Jadi buat teman-teman yang masih takut nih untuk mencoba bisnis, gagal itu biasa. Yang luar biasa itu kalau kita berani bangkit lagi. Bener nggak, Kak? Betul banget. Oke, sebagai penutup nih Kak, mungkin ada kata-kata inspiratif nggak buat anak-anak muda sekarang yang hobinya tuh boros tapi mereka nggak berbisnis gitu kan? Kayak gimana gitu. Apalagi sama anak Iya, check out gitu. Mungkin Kak Ines ada pesan nih buat mereka. Pesannya, kalau kalian mau beli sesuatu, usahakan uang kalian 2 kali lipat dari barang yang mau kalian beli ya. Jangan dipaksakan Iya, jangan dipaksakan. Nggak baik dipaksa. Sewajarnya anak Gen Z. Sewajarnya Gen Z aja. Gen Z tuh jangan takut buat memulai hari baru. Kita kan yang akan mengubah sejarah gitu. Kita Gen Z, kita harus berani. Terus membuat perubahan ya Kak ya. Manfaatkan apa yang kalian suka itu buat jadi sumber penghasilan kalian gitu. Biar kita tuh enjoy. Jadi dari bisnis. Iya, Jadi itu perlu kalian coba nih teman-teman, karena kapan lagi ada di hobi bisa menghasilkan kan Kak? Gak ada yang kita tahu. dari gabut mungkin ya. Iya, dari gabut. Gak ada kerjaan. Oh, aku hobi ini. Iya, benar. Apa aku mulai bisnis ini ya? Benar gitu. banget. Itu awal mulai itu. Wow gitu nanti akhirnya ya. Oke. Karena kita sudah bincang-bincang nih. Iya, sudah mendapatkan banyak ilmu juga dari Kak Ines. Terima kasih banyak ya Kak Ines. Iya. Sudah jauh-jauh dari Mumbul. Untuk berbagi ilmu kepada anak-anak Semaga dan teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini hingga selesai. Semoga ilmu yang sudah di-share tadi sama Kak Ines itu bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Amin. Saya Radita dan saya Dinda izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.